Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari pada kesempatan di malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah begitu banyak melimpahkan nikmat rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita di malam hari ini masih diperkenankan dan diizinkan oleh Allah untuk bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan bimbingan, pendidikan, suri tauladan yang baik bagi kita semua, yaitu berupa dinul haq, dinul Islam. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita lanjutkan kembali untuk malam hari ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 173. Surat Al-Baqarah ayat 173. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Innama, sungguh hanyalah, harrama, dia mengharamkan, maksudnya dia Allah, alaikum, bagi kamu, al-maitata, yaitu bangkai, waddama, dan darah, walahmal khinzir, dan daging babi, wama uhilla, dan apa yang disembelih bihi dengannya, li ghairillah, selain Allah atau selain nama Allah. Faman, maka barang siapa iturra, terpaksa, ghaira bagin, ya,
tidak sengaja, wala adin, dan tidak melampaui batas. Fala isma, maka tidak berdosa alaihi atasnya. Innallah, sesungguhnya Allah ghafurun, maha pengampun, rahim, maha penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 173. Ini adalah tentang yaitu apa? Hewan atau makanan yang diharamkan oleh Allah. Yang sebelumnya Allah memerintahkan ya, di ayat 172 Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman hendaknya memakan rezeki yang baik ya, yang halal, halalan thayyibah, dan banyak bersyukur kepada Allah. Setelah itu Allah menerangkan yaitu apa? Hewan ya, atau hayawan yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama disebutkan oleh Allah, innama kharrama alaikum, sungguh hanyalah dia mengharamkan alaikum atasmu. Yang pertama adalah al-maitata, yaitu bangkai. Bangkai itu adalah binatang yang mati dengan sendirinya, itu bangkai ya. Atau mati karena tercekik ya. Atau mati karena apa? Artinya diadu dan lain sebagainya ya. Nah, itu adalah salah satu yaitu apa? Dari jenis bangkai. Maka itu diharamkan oleh Allah. Termasuk daging yang diambil dari binatang yang masih hidup. Misalnya punya sapi nggih, gemuk, tanpa disembelih, setelah itu diambil dagingnya, diambil sebagian dagingnya misalnya, maka daging ini adalah yaitu haram, sama dengan bangkai. Nah, bangkai ya, ada dua binatang yang termasuk bangkai tapi dihalalkan oleh Allah ya, termasuk yaitu binatang air. Huwa tahuru ma'uhu al-hillul maitah ya, jadi air itu suci dan mensucikan, dan dihalalkan yaitu bangkainya, maksudnya bangkai ikan ya. Jadi bangkai ikan itu adalah dihalalkan oleh Allah. Terus yang kedua yaitu apa? Yaitu belalang. Tahu belalang ya? Nah, itu halal ya, mboten napa-napa, itu halal kalau misalnya tidak menimbulkan penyakit. Karena kadang-kadang ada orang yang setelah makan belalang, setelah itu biduran, ada nih gitu ya. Lah kalau sudah demikian, maka ya ndak, maksudnya dilarang bagi dia ya, karena menimbulkan penyakit. Tapi bagi orang-orang yang tidak menimbulkan penyakit, nah maka tetap itu hukumnya adalah halal. Yang penting bukan belalang yang beracun. Enten nggih? Belalang yang beracun biasa niku getahnya niku warna napa, biru ta napa niku? Nggih. Lek biasa dimakan napa sapi niki biasa terus mendem. Nah, niku jenis-jenis belalang yang napa beracun. Nah, kalau belalang yang apa dihalalkan, insya Allah yang warnanya hijau niku lho nggih. Warna hijau biasanya napa nggih? Di jagung-jagung dan lain. Tapi sanes walang sangit lho nggih. Nggih, belalang yang apa?
bisa dimakan biasanya itu warnanya hijau atau agak ada yang kesoplat-soplatan, itu nggih enten. Nggih. Lah itu yang dihalalkan oleh Allah, termasuk yaitu apa? Belalang sama ikan. Kata Nabi, as-samaku wal jaradu. Nggih. Jadi ikan sama belalang niki mboten usah sembelih. Meskipun jenengan nggak ada napa misalnya ikan sak bayi umpamane nggih. Bahkan ikan paus niku lho nggih. Niku seandainya mati tanpa disembelih itu halal dimakan. Mboten napa-napa. Mboten usah ngenteni sembelih nggih. Termasuk misalnya napa ikan lele dan macam-macamnya niku kan halal. Cuman perlu diketahui meskipun tanpa disembelih itu halal, kalau misalnya jenengan membeli napa ikan kok masih hidup, ketika mau masak niku sampen bunuh terlebih dahulu, artinya di napa nggih bisa disembelih atau gimana caranya nggih, empun urip-urip digoreng, sampean tunggu sampai mati lho nggih kalau goreng. Kadang dik kayal-kayal ngono kesuwen selak gopoh nyambut gawe dilebokno nanggone napa wajan niku dilarang. Niku jenenge penyiksaan, niku jenenge zalim nggih tenggene binatang. Meskipun itu binatang tapi niku adalah makhluknya Allah. Kalau misalnya dibunuh dipateni ya tata carane mateni niku sing bagus nggih. Lek iso mboten krasa tapi mati ngoten nggih, mboten kok ya napa nggih. Kadang cara membunuhnya niku kan enten sing disiksa. Nah kalau bisa nggih pakai pisau tajam, diambil kotorannya nggih, nanti terus setelah niku napa dibiarkan sampai mati. Nah baru setelah itu digoreng supaya tidak yaitu apa berbuat dolim terhadap yaitu binatang. Nah jadi bangkai, pokoknya bangkai laut ya, hewan di laut semuanya adalah yaitu halal, semuanya halal ya. Lelek misalnya bangkai sapi dibuang tenggane laut, nah niku mboten halal. Yang dimaksud adalah hewan yang hidupnya yaitu di air laut ataupun air tawar, maka itu dihalalkan oleh Allah. Terus yang kedua yaitu waddama dan darah. Darah itu adalah diharamkan oleh Allah. Nah darah yang kayak apa niki disebutkan tenggane surat Al-An'am nggih, mangke jenengan apa tingali piyambak ayat 145. Yang dimaksud darah niki adalah waddama masfufan nggih, jadi darah yang mengalir. Surat Al-An'am ayat 145 surat ke-6 nggih. Niku ada keterangan yang dimaksud darah di sini adalah darah yang mengalir ketika disembelih. Nggih, pas disembelih niku kan ada darah sing mengalir. Lek orang-orang budayanya orang dulu niku didamel napa dede. Jarine dienggo obat. Padahal orang yang banyak makan dede itu tulangnya insya Allah akan gampang keropos karena penuh dengan bakteri. Lah orang-orang dulu niku seneng, memang enak rasanya. Darah niku kan enak. Nggih. Jadi kadang-kadang itu kan dikumpulkan jadi satu, setelah itu digodok, dijual. Kalau sekarang entah ada atau enggak itu yang jual napa banyak nggih. Niku kan haram. Jarine eman nggih, sembelihane ayam niku nggih kadang-kadang dilumpukno, mungkin dijual. Padahal yang diharamkan itu ya yang mengalir itu.
yang mengalir itu yang diharamkan. Lah darah yang tertinggal di di daging itu adalah halal hukumnya dan juga suci, juga suci. Nggih. Misalnya jenengan terkena darah sing tertinggal ten gene daging niku suci lho nggih, empun dianggap najis. Lelek najis lah ndak boleh dimakan. Nah, yang mengalir itulah yang diharamkan oleh Allah. Itu loh nggih, perlu diketahui. Dan dulu budaya itu mesti dikumpulkan, tapi kayaknya sekarang ya masih ada nggih yang tetap jualan itu darah yang mengalir itu. Apalagi kalau darahnya sapi itu kan satu bak. Nah, katanya eman. Nah, padahal itu justru yang diharamkan oleh Allah. Nah, ada dua darah diantaranya yang dihalalkan oleh Allah, ya, wal kabidu wal tohalu kata Nabi, yaitu hati dan limpa. Hati ini kan jenis darah, ya. Limpa juga jenis darah, tapi itu dihalalkan oleh Allah. Itu nggih. Jadi hanya darah yang mengalir itu diantara yaitu darah yang diharamkan oleh Allah. Itu nggih ketika disembelih itu. Terus yang selanjutnya yang ketiga yaitu walahmal khinzir, yaitu daging babi, ya, atau celeng, ya. Nah, untuk anjing ini dikiaskan, ya, dikiaskan bahwa itu adalah sama dengan yaitu walahmal khinzir. Maka untuk anjing itu diharamkan karena anjing itu air liurnya, ya, itu mengandung bakteri yang sangat berbahaya, sehingga para ulama mengharamkan diantaranya adalah yaitu anjing. Lah daging babi ini, ya, kalau keterangan di surat Al-An'am itu kenapa diharamkan? Itu keterangannya adalah rijsun, karena kotor. Kalau menurut penelitian bahwa daging babi itu adalah mengandung cacing pita yang sangat sulit untuk dihilangkan. Tapi sebenarnya bukan hanya itu kan sebagian kecil yang diketahui oleh manusia. Kalau seandainya penyebabnya itu hanya karena cacing pita, itu bagi orang sekarang kan gampang untuk matikan. Misalnya nggih, yaitu digodok nggih, itu berapa derajat itu kan bisa mati kalau seandainya penyebabnya cuma itu. Tapi bukan hanya itu kan sebagian kecil. Selain itu kehidupan babi celeng itu kan juga kotor sekali, ya, kotor, ya. Biasanya itu hidupnya di lumpur-lumpur tanah yang sangat kotor sekali niku adalah yaitu jenis babi atau celeng, itu ya. Jadi mulai dagingnya, tulangnya, kulitnya, rambutnya, semuanya diharamkan. Tidak boleh dipakai untuk misalnya peralatan rumah tangga dan lain sebagainya. Enggak boleh. Tapi kalau misalnya yang jadi bangkai itu misalnya sapi, kambing, itu kulitnya bisa diambil. Kalau zaman Rasulullah diambil, setelah itu disamak untuk dijadikan alat rumah tangga. Misalnya kalau dulu itu nggih, ngapunten tombak niku kan dibuat dari yaitu kulit. Kadang-kadang tulangnya dipakai pokoknya peralatan itu bisa, tapi disamak, dilapisi itu nggih, itu bisa. Tapi kalau binatang yang diharamkan oleh Allah, nah termasuk yaitu artinya celeng ini, maka semuanya itu tidak boleh digunakan. Dimakan nggak boleh, digunakan juga nggak boleh.
karena itu memang hukumnya yaitu haram ya. Oleh karena itu semuanya dilarang kan nggih. Lah termasuk napa anjing lah itu sama. Nah maka para ulama nggih berdasarkan hadis kalau ada binatang itu yang kotor, maka para ulama, sebagian ulama memberikan hukum bahwa itu adalah yaitu apa? Haram. Misalnya ular, ular dan lain sebagainya. Nah itu kalau memang kotor maka para ulama memberikan hukum haram, termasuk yang berkuku tajam, kecuali yang memang apa itu sudah menjadi ketetapan bahwa itu adalah binatang yang halal. Jadi walahmal khinzir, nah termasuk yaitu apa? Daging babi. Ini benar-benar diharamkan oleh Allah. Terus yang selanjutnya wa ma uhilla, dan apa yang disembelih bi dengannya li ghairillah, dengan nama selain Allah. Kalau ada orang yang menyembelih tidak menggunakan nama Allah, maka itu diharamkan, tidak boleh. Pernah para sahabat bertanya kepada apa, yaitu Siti Aisyah, dalam hal perayaan, pada saat itu mengikuti perayaan orang-orang yang tidak muslim. Nah pada saat itu yaitu apa, Rasulullah melarang yaitu binatang yang disembelih dengan nama selain Allah, maka tidak boleh dimakan. Tapi yang bukan binatang, misalnya buahnya, nah itu boleh ya, khusus untuk binatang yang tidak disembelih dengan nama selain Allah, nah maka itu tidak boleh. Ngaten nggih. Termasuk atas nama berhala, dipersembahkan kangge berhala sinten dan itu tidak boleh. Misalnya disembelih digunakan untuk misalnya tenggene apa hal-hal, atau dipersembahkan lah, atau kalau orang dulu mengatakan itu napa sesajen nggih. Nah itu maka tidak boleh dimakan, karena itu adalah bukan untuk Allah. Tadi yang bisa dimakan, binatang yang bisa dimakan itu yang disembelih atas nama Allah, dengan membaca bismillah, setelah itu disembelih. Nah cara menyembelihnya itu pun ada aturannya ya. Pertama yaitu apa, alatnya ini harus benar-benar tajam ya. Nggak boleh nggak tajam, tumpul nggak boleh. Terus nggak boleh menyembelih dengan menggunakan apa, tulang atau menggunakan kaca ya. Menyembelih pakai kaca atau menyembelih pakai tulang tidak boleh ya. Maka digunakanlah yaitu apa, yaitu besi, tentunya yang tajam ya. Sekarang ada yang lebih tajam lagi, sehingga ketika disembelih itu kalau bisa tidak terasa sudah putus. Selain itu kalau menyembelih itu, kalau seandainya ada binatang ternak yang lain, itu jangan sekali-kali binatang itu berada di situ nggih, kudu disengkrekno. Empun nok ngarepe ditowo to ngarepe, elem beleh nok ngarepe. Niku secara napa nggih psikologi kan napa nggih, niku medeni nggih, kudu disengkrekno. Jadi tempatnya niki harus beda nggih. Akhirnya napa, secara psikologi kan akhirnya yang lain niki takut kancane dibeleh nok ngarepe nggih. Niki aturan agama. Nah niku diantaranya caranya, maka setelah itu baca bismillah nggih, dan tentu napa baca bismillah Allahu Akbar, setelah itu baru disembelih. Nah
Setiap satu nyawa itu adalah satu bacaan bismillah dan takbir kepada Allah. Niku nggih, niku insyaallah untuk menjadi kehalalan bagi binatang yang disembelih atas nama Allah. Faman maka bareng siapa itu roh terpaksa, ghairu bagin, tidak sengaja atau tidak menginginkan, walaatin dan tidak melampaui batas, fala isma maka tidak berdosa. Maksudnya niku ngeten, ketika ada orang itu terpaksa memakan yaitu binatang yang diharamkan oleh Allah karena terpaksa. Nah, kalau paringi contoh nggih. Jadi kalau menurut para ulama batasnya itu seandainya kalau tidak makan itu nanti dia akan mati. Niku nggih, niku berarti terpaksa. Tapi kalau masih bisa bertahan, boten lemes, boten semaput, berarti harus dipertahankan sampai mendapatkan binatang yang halal. Ngaten nggih. Lah niki biasanya nggih dihadapi ketika waktu perang. Misalnya pas perang ternyata di situ kehabisan bahan makan, mau ambil sudah terjepit, banyak musuh, tidak memungkinkan, padahal dalam keadaan lapar. Seandainya tidak makan maka dia akan kurang tenaga, akhirnya tidak mampu perang, bahkan bisa menjadi mati. Maka pada saat itu boleh makan seadanya. Seandainya ada babi yang lewat, begitu lewat langsung sembelih, dibakar, dimakan, itu boleh. Tapi tidak boleh melampaui batas, hanya sekedar untuk sampai kenyang, mboten sampai berlebihan dong nggih. Cukup kenyang sudah. Misalnya sisa ini berarti harus ditinggalkan. Mboten angsal misalnya sisa jagane engko nggih, misalnya disimpen, nah engko bene ganok panganan maneh dimakan lagi, itu tidak boleh nggih. Harus pada saat itu hanya satu makanan saja secukupnya, itu pun tidak terlalu kenyang. Kenapa? Karena sebenarnya makannya ini adalah terpaksa, terpaksa. Ghairu bagin, sebenarnya tidak menginginkan hal yang diharamkan, tapi karena terpaksa maka harus makan. Tapi kalau misalnya kita dihidup mungkin di desa, di kota, itu kayaknya nggak ada orang yang terpaksa orang harus makan barang yang haram. Kenapa? Kalau seandainya ngapunten ada orang yang kelaparan di desa misalnya atau di kota, meminta itu mungkin akan diberi. Kenapa harus makan yang haram? Kalau pada zaman Rasulullah itu ada, pada saat itu ada orang yang sangat kelaparan sekali, di rumah tidak ada dan fisiknya ini memang tidak kuat. Setelah itu orang ini mengambil yaitu itu bukan di kebun orang memang, tapi niku setelah dipanen ngaten nggih, setelah dipanen lah istilahnya wong sakniki napa kaya wong ngasak nih kalau nggih. Nah itu sudah tertinggal, akhirnya diambil oleh orang itu, dimasukkan ke dalam baju ngaten nggih. Nah setelah itu ketahuan orang ini, akhirnya orang ini dipukul nggih. Setelah itu bajunya dirampas oleh pemilik kebun, padahal niku mboten langsung mengambil, cara ngoten kerene tok sisa. Nah setelah itu Rasulullah bersabda, nah katanya apa? Di waktu kelaparan engkau tidak pernah memberikan makan. Nah setelah itu Rasulullah memerintahkan kepada yaitu yang punya kebun, kembalikan bajunya.
disuruh mengembalikan. Berarti itu aslinya apa? Diperbolehkan kalau seandainya dalam keadaan terpaksa sekali untuk mengambil, yaitu apa? Milik orang. Tapi sekedarnya. Nggih. Tapi kalau sekarang mboten usah kita ngambil, kita minta nih kalau akan diberi. Maka sekarang nggak ada alasan sebenarnya untuk mengambil milik orang lain secara paksa. Sekarang minta, kalau misalnya hanya untuk makan, itu akan diberi. Itu dia. Maka tidak ada alasan. Itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah, sehingga pada saat itu, yaitu para sahabat diperintahkan oleh Rasulullah untuk memberikan kurma, kalau tidak salah pada saat itu, pada orang yang kelaparan tadi. Karena zaman Rasulullah itu ada orang yang memang kelaparan, ya kelaparan sungguh. Itu ya, karena memang terbatas ya, terutama masalah ekonomi ya, enggak sebagaimana yaitu sekarang. Kalau sekarang orang kelaparan, saya kira enggak ada. Tenang ya. Kalau misalnya makannya itu karena terpaksa makan yang haram, lah ini saya berikan contoh tadi. Itu kalau misalnya di tempat yang memang jauh dari makanan yang halal, tidak memungkinkan untuk mendapatkan, terus tidak memungkinkan untuk mengambil misalnya dalam keadaan terpaksa, maka itu Allah menghalalkan sebatas sampai sekedar kenyang. Lah kalau barang yang dimakan itu ya terserah ya, yang halal, yang haram ya, pokoknya sekedarnya mawon. Terutama yang haram ya, misalnya kok ono ulo misalnya ya, atau ular, seandainya adanya cuman ular, maka ular itu pun dimakan tidak apa kalau memang dalam keadaan terpaksa. Tapi syaratnya itu loh ya, badan sudah lemes, kalau seandainya tidak makan akan mengalami mati. Kalau masih kuat itu belum syarat sampai pada terpaksa. Ngaten nggih. Sama dengan ngaten nggih. Orang yang berpuasa, puasa Ramadan, itu kalau sekedar lapar, itu jangan sampai membatalkan puasa. Enggak boleh. Kecuali dalam keadaan lapar, setelah itu dadak semaput. Nah, baru boleh membatalkan puasa, tapi harus mengganti dengan hari yang lain. Jangan cuman alasan lapar, mesti nggih poso niku lapar. Kait lapar jek jam 8 wis alasan gak kuat aku wis lewe. Akhirnya napa membatalkan puasa. Itu tidak boleh sebenarnya menurut aturan agama. Jadi orang itu diukur tidak kuat kalau seandainya puasa semaput. Semaput. Nah, akhirnya kalau seandainya nggak makan bisa juga akan yaitu mengalami kematian. Baru diperbolehkan membatalkan puasa. Lah yang saat ini kan boten. Jik jam 09.00 memang lek jam 09.00 kan waya sarapan. Biasanya wetenge niku kan bengok-bengok. Lek mboten kulino, akhirnya kelaparan. Setelah itu membatalkan puasa. Denge. Jadi kembali pada yaitu apa? Artinya binatang yang diharamkan oleh Allah, maka kalau seandainya terpaksa maka itu boleh. Kalau seandainya terpaksa. Tapi kalau tidak terpaksa tidak boleh. Lah ini terpaksanya karena obat, tidak boleh. Karena ada obat yang halal. Jangan beralasan itu digunakan untuk obat. Sekarang banyak loh nggih. Barang-barang yang haram sampai ular itu beralasan untuk obat. Carilah obat yang halal, masih banyak. Jangan mencari yaitu obat yang diharamkan oleh Allah.
Sehingga justru ketika yang diharamkan oleh Allah itu dimakan, maka itu nanti mudorotnya akan lebih besar, bahkan kadang-kadang akan menimbulkan yaitu penyakit yang lebih besar. Innallaha, sesungguhnya Allah Ghafurun, maha pengampun, Rahim, maha penyayang. Itu nggih. Jadi bagi orang-orang yang memang dalam keadaan terpaksa untuk memakan barang yang diharamkan oleh Allah, maka itu Allah memberikan ampunan juga, yaitu Allah maha penyayang. Artinya dia akan mendapatkan yaitu pahala nanti kelak di akhirat. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna, mereka menyembunyikan, ma anzala, apa yang menurunkan Allah minal kitab, dari kitab, wa yastaruna, dan mereka menjualnya bihi, dengannya, samanan, dengan harga qolilan, yang sangat murah. Ayat ini adalah berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang sudah biasanya untuk yaitu menyembunyikan sifat-sifat Rasulullah yang tercantum di dalam kitab Taurat. Nah, orang Yahudi dulu begini, ini terutama para rohibnya. Kalau di dalam Islam itu disebut kiainya, kalau di orang Yahudi itu rohib. Kalau di Nasrani namanya apa? Pendeta atau pastor. Nah, ketika membaca kitab Taurat itu kan ada informasi tentang kerasulan yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Itu disebutkan dengan rinci di situ. Bahkan ciri-cirinya sampai ciri rambutnya itu disebutkan dalam bahasa Ibrani. Sekarang umat Islam masih banyak yang artinya yaitu bisa membaca bahasa Ibrani sekarang, yaitu Injil yang dulu. Itu cirinya cukup lengkap. Rambutnya itu ikal, hitam, mengkilat, disebutkan tengene mriku, terus membawa pasukan 10.000 itu ketika perang nopo niku kan ada. Itu disebutkan, tapi oleh para rohib itu disembunyikan. Kenapa? Karena kalau seandainya ciri Nabi ini diterangkan secara gamblang, secara jelas kepada umatnya, pada pengikutnya, yang dikhawatirkan nanti umatnya akan mengikuti Nabi Muhammad sehingga rohib itu tidak punya pengikut, sehingga dia berani mengorbankan keimanan demi untuk kelanggengan pengikut, karena dari pengikut inilah menguntungkan para rohib. Itu loh, jadi para rohib ini untung dari pengikut. Kan kadang-kadang diberi ini dan itu dan lain sebagainya, sehingga kalau tidak punya pengikut kan tidak bisa. Oleh karena itu ciri Nabi yang sebenarnya di dalam kitab Taurat itu akhirnya disembunyikan, bahkan disobek, sampai para pengikutnya tidak tahu bahwa Nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Itu tidak tahu. Yang diketahui hanya dari golongan mereka. Kalau tidak Nabi Musa, ya Nabi Isa yang terakhir. Nabi Muhammad tidak pernah tersebut di dalam kitab Taurat menurut dia, karena disembunyikan. Sehingga maka disebutkan oleh Allah, wa yastaruna bi samanan qalila. Demi kelanggengan pengikut, banyak pengikut, akhirnya dia menyembunyikan yaitu barang yang hak, yang sudah ditunjukkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah di dalam kitab Taurat. Maka hati-hati, niki termasuk penjual ayat tapi samanang qalila, dengan harga yang sangat murah sekali. Nah, sekarang kadang ada di umat Islam juga begitu, kadang-kadang bukan hal yang benar tapi dikatakan itu adalah benar.
demi mendapatkan pengikut yang banyak. Lah itu termasuk penjual ayat wa yastaruna nabi samanan qalila. Nah, kata Allah kayak apa? Ulaika mereka itulah mayakuluna mereka tidak memakan fi butunihim dalam perut mereka illa kecuali annaro api neraka. Jadi orang yang menjual ayat Allah itu sama dengan memakan api neraka. Niku lho nggih. Dadi menjual ayat berdalil demi kedudukan. Niku menjual ayat. Hati-hati nggih. Jadi dalil itu kayak milik sendiri untuk menguatkan yaitu kelompoknya. Niku berarti samanang qalila. Orang semacam itu berarti sama dengan makan api neraka. Terus siksaan yang kedua, wala yukallimuhum, dan tidak berbicara pada mereka Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Sampeyan bayangkan, Allah tidak pernah mengajak bicara. Nek cara wong ngoten gak direken Gusti Allah ya napa? Wong kadang-kadang gak direken tanggoe bingung. Gitu. Lah sakniki lek mboten direken Gusti Allah pada hari kiamat niku lho. Bingunge ya napa? Nggih. Wis dibarno bar. Mboten diajak bicara, dan Allah tidak mau berbicara pada orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena Allah itu murka. Masa ayat Allah begitu mulianya dijual dengan harga yang sangat murah hanya untuk mendapatkan kehidupan dunia, kedudukan dunia. Ini kan sangat murah, sehingga Allah murka sampai hari kiamat pun tidak diajak untuk bicara. Yang ketiga nopo? Wala yuzakihim, dan dia tidak mensucikan mereka. Loh, ya wis mboten diadili, mboten dikapak-kapakno. Tapi lihat yang terakhir kata Allah, walahum adzabun alim, tapi dia harus disiksa. Lu pada hari kiamat niku banyak orang yang kepingin langsung dihisab, diadili, wis karuan nggonku iku nok endi, kan ngoten. Lah tapi kalau orang itu dibarno, dibiarkan, nggih, gak diajak bicara, tapi disiksa. Ya lek dibarno terus disuguhi ngono enak, tapi disiksa. Kan sebenarnya apa yang dikepingin ini? Kan dihisab, ditimbang, kalau di neraka berapa tahun di neraka, setelah itu kepingin masuk surga, kan begitu intinya. Tapi itu dibiarkan, gak diajak bicara, gak disucikan, tapi disiksa tanpa berakhir. Itu diantaranya siksaan orang-orang yang menyembunyikan ayat Allah, menjual ayat-ayat Allah. Dan ini kebiasaannya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini yang sudah biasa merubah, menambah, itu kebiasaan sampai sekarang. Ditambah, dikurangi, tambah, dikurangi, sehingga tidak ada yaitu yang asli. Itulah diantara siksaan orang-orang yang artinya menyembunyikan ayat Allah, juga menjual ayat Allah dengan harga yang sama nangkolila, dengan harga yang sangat murah sekali. Oleh karena itu ini menjadi pelajaran bagi kita semua, ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyembunyikan ayat. Kalau memang ditanya, kalau tahu jawablah dengan sebenarnya. Jangan takut karena kehilangan pengikut atau kehilangan umat. Itu nggih. Sehingga kalau takut kehilangan umat, membiarkan kemaksiatan, akhirnya nanti siksaannya Allah sebagaimana disebutkan pada ayat ini. Ngoten nggih. Saya kira niku nggih. Oh nggih, monggo. Bagaimana hukumnya kalau ada hewan-hewan yang dilarang
Nggih. Sebagian ada yang pondok dijadikan sebagai terus anak lebah itu dimasak itu kan dari makanan. Nggih. Kalau dilarang ya ndak boleh toh. Itu berarti kan berdosa, termasuk semut. Lebah itu juga nggak boleh loh nggih. Lebah niku. Tapi wong kadang lah lebah ya dimasak jare enak ya. Ndak boleh niku memang. Memang niku kan apa nggih? Dukulah tiang sakniki niku sembarang sing dilarang-larang ya ngono iki. Termasuk semut niku nggih dilarang nggih. Cuman kalau napa kata nggih niku. Kata itu memang nggih selain itu juga hukumnya haram loh nggih, nggak boleh dimakan, itu asli nggih. Jadi karena memang hidup di dua alam, nah kata ini ki asli haram, tidak boleh. Masih sing kata ijo tak kata bangkak nopo ini nggih, niku tetap hukumnya haram. Dan semuanya itu, nah itu dilarang itu karena memang apa nggih, perputaran nggih. Nah niku kalau hilang itu mesti ada lingkungan yang rusak. Nah diantaranya sekarang kenapa banyak nyamuk itu diantaranya katakan hilang sekarang ya, disului wong-wong nih loh ya. Nah akhirnya ketika ada nyamuk, nah ada nyamuk kan enak, nggak ada yang makan atau yang lainnya. Yang jelas kalau memang itu binatang yang artinya dilarang untuk dibunuh, ya jangan pernah dibunuh. Berarti itu sangat penting sekali. Kecuali kalau memang itu adalah yaitu disunahkan untuk dibunuh. Misalnya ada ular, misalnya. Itu kalau seandainya tidak berbahaya di rumah, itu kalau bisa hanya diusir saja. Kalau seandainya tidak berbahaya. Tapi kalau seandainya berbahaya, maka bisa untuk dibunuh. Misalnya jenengan di rumah kok ada ular, kalau bisa itu hanya diusir saja, nggak usah dibunuh kalau bisa. Tapi kalau membahayakan bagi yang lain, niki berarti terpaksa. Ngaten nggih. Nah, niku demi napa? Kelangsungan lingkungan kita. Karena setiap yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada manfaatnya. Niku nggih. Saya kira cukup niku nggih yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Marilah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.